Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 semester 1 pada bab 2, yaitu termokimia. Termokimia, jadi nanti kita mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm. Apa itu reaksi eksoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, di sini ada sistem sama lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan di luar sistem, maka dia namanya lingkungan. Misalnya kalian melakukan percobaan tabung reaksi. Jadi di sini ada tabung reaksi diisi dengan larutan HCl. Kemudian kalian menambahkan atau mencampurkan dengan magnesium. Nah, di sini yang sebagai sistem adalah apa? HCl dengan Mg atau larutan magnesium sama HCl ini. Jadi kalau kita larutkan HCl ditambah Mg, maka jadi MgCl2 plus gas hidrogen. Maka yang sebagai sistem adalah Mg sama HCl. Kemudian yang di luar sistem berarti di sini tabung reaksinya. Nah, di tabung reaksinya sebagai lingkungan. Kalau kalian mereaksikan HCl sama Mg ini pita magnesium, maka di sini akan terjadi reaksi eksoterm, di mana Mg sama HCl itu bereaksi kemudian melepaskan kalor. Nanti dibuktikan dengan tabung reaksinya terasa hangat. Nah, itu adalah reaksi eksoterm. Jadi reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, sekarang saya gambarkan diagram tingkat energinya. Ini diagram tingkat energinya. Diagram tingkat energi ini adalah reaksi eksoterm. Dan di sini H-nya atau entalpi, dan di sini adalah reaktan. Ini adalah produk atau hasil reaksi ya. Dimana sini hasil produknya atau H produknya atau entalpi produk lebih kecil daripada reaktannya. Hingga kalau kita tulis, maka delta H-nya sama dengan H produk dikurangi H reaktan lebih kecil 0 atau kurang dari 0. Nah, di sini H produk lebih kecil daripada H reaktan. Nah, sehingga nanti delta H-nya berharga negatif. Nah, ini kalau kita gambarkan diagram tingkat energinya. Jadi di sini H produk lebih kecil daripada H reaktan. Sehingga kalau kita menghitung perubahan entalpinya, yaitu H produk dikurangi H reaktan kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka harga delta H-nya adalah negatif. Nah, ini adalah reaksi eksoterm. Jadi reaksi eksoterm. Bagaimana reaksi endoterm? Nah, tuliskan ya. Yang kedua adalah reaksi endoterm. Yang kedua adalah reaksi endoterm. Itu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan. Reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi di sini sistemnya di sini menyerap ya. Jadi sistemnya menyerap kalor. Dari mana menyerap kalor? Dari lingkungan. Nah, jadi kebalikan dari reaksi eksoterm. Jadi kalau reaksi eksoterm tadi adalah reaksi yang melepaskan panas atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Sedangkan kalau endoterm reaksi menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi ya, terus misalnya
melakukan percobaan ini. Jadi air ditambah dengan urea. Nah, jadi kalian bisa melakukan percobaan yaitu air ditambah urea, yaitu pupuk urea. Di sini yang menjadi sistem atau pusat perhatian kita adalah sistemnya adalah air dan urea. Di luar sistem maka kita sebut lingkungan. Maka lingkungannya adalah tabung reaksinya. Nah, di sini nanti bila kalian melakukan percobaan air ditambah urea, maka tabungnya akan terasa dingin. Nah, di sini lingkungan melepaskan kalor, bukan melepaskan ya, tapi sistemnya yang menarik kalor dari mana? Dari lingkungan. Jadi di sini menyerap kalor dari lingkungan. Nah, jadi itu adalah reaksi endoterm. Nah, sekarang bagaimana diagram tingkat energinya? Jadi reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi di sini sistemnya menyerap kalor. Jadi kalau kalian melakukan percobaan air ditambah urea, nanti tabung reaksinya terasa dingin. Kalau yang tadi eksoterm HCl ditambah Mg, maka tabung reaksinya terasa hangat atau panas. Nah, di sini kalau reaksi eksoterm melepaskan kalor, kalau endoterm menyerap kalor. Nah, sekarang bagaimana diagram tingkat energinya? Nah, saya tunjukkan diagram tingkat energi. Nah, jadi ini reaksi endoterm. Ini ya, ini produknya. Ini reaktannya. Nah, di sini kalau kita lihat maka H produk lebih besar daripada H reaktan. Enggak, delta H-nya sama dengan H produk dikurangi H reaktan lebih besar dari 0. Sehingga nanti ketemunya delta H-nya beraga positif. Nah, jadi di sini H produk lebih besar daripada H reaktan, Jadi kalian melakukan percobaan air ditambah urea. Jadi air ditambah urea, nanti tabung reaksinya akan terasa dingin. Nah, di sini membuktikan bahwa reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, Nah, di sini kalau kita gambarkan diagram tingkat energinya, maka H produknya di sini lebih besar daripada H reaktannya. Sehingga menghitung perubahan entalpinya adalah H produk dikurangi H reaktan, dia akan lebih besar daripada 0. Nah, di sini dengan kata lain H produk lebih besar daripada H reaktan. Maka delta H-nya ketemu positif. Nah, itu adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi apa itu reaksi eksoterm? Adalah reaksi yang melepaskan kalor. Jadi nanti kalau kalian melakukan percobaan itu bila tabung reaksi diisi dengan HCl, kemudian direaksikan dengan pita magnesium, maka di sini nanti akan terjadi apa? Panas. Jadi tabung reaksinya akan terasa hangat, lama-kelamaan panas. Nah, di sini sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan di luar sistem berarti dia lingkungan. Nah, jadi kalau reaksi endoterm kalian bisa melakukan percobaannya yaitu air ditambah dengan urea. Jadi di sini yang sebagai sistem apa? Air sama ureanya, larutan urea tadi sebagai sistemnya. Sedangkan tabung reaksi sebagai lingkungan. Nah, di sini nanti kalau kalian mereaksikan air ditambah urea, tabung reaksinya akan terasa dingin. Nah, di sini menyebabkan apa? Terjadi apa? Penyerapan kalor, yaitu dari lingkungan ke sistem. Ya, itu adalah
reaksi endoterm dan eksoterm atau reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, jadi nanti setelah ini apa itu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm, nanti bagaimana cara menghitung perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi. Jadi ingat ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk reaksi eksoterm maka delta-nya nanti ketemu negatif. Jadi kalau ada reaksi harga delta-nya negatif, maka reaksi itu adalah reaksi eksoterm. Misalnya reaksinya, misalnya C plus O2 menjadi CO2. Nah, di sini misalnya delta-nya negatif. Nah, maka reaksi di sini adalah reaksi eksoterm. Reaksi yang melepaskan panas atau melepaskan kalor. Kalau reaksinya misalnya tandanya di sini positif, maka reaksinya adalah reaksi endoterm, bahwa reaksi itu menyerap kalor. Jadi misalnya reaksinya H2 gas plus O2 gas membentuk H2O. Misalnya di sini delta H-nya positif. Maka di sini reaksinya adalah menyerap kalor. Nah, kita setarakan, maka di sini setengah. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada soal-soal kalau delta H-nya itu negatif, maka reaksi itu adalah reaksi eksoterm. Kalau delta H-nya nanti positif, maka reaksi itu adalah reaksi endoterm. Nah, itu adalah reaksi eksoterm dan endoterm. Untuk bagaimana kalau reaksi atau kita menghitung perubahan entalpi, apa itu entalpi atau itu perubahan entalpi, maka nanti saya lanjutkan di bagian yang kedua. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.